Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada video sebelumnya, saya sudah membuatkan bagaimana cara mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman di sekitar rumah kita, yaitu dengan menggunakan bahan dan alat yang sederhana. Kita bisa memanfaatkan alat dan bahan yang kita gunakan dari dapur. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar mengenai apakah penggunaan garam Inggris dan micin bisa disatukan penggunaannya untuk merangsang proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman di sekitar rumah kita. Nah, untuk jawabannya, ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Jadi sebelum kita masuk ke prosesnya, ada baiknya di sini kita melengkapi alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses mempercepat pembungaan dan pembuahan tanaman di sekitar rumah kita. Yo. Ini adalah tanaman jeruk lemon yang sudah mulai berbunga dan juga sudah mulai berbuah. Dan untuk tanaman jeruk lemon ini sudah berumur sekitar 1 tahun lebih. Dan perawatannya juga dilakukan sangat sederhana sekali, yaitu hanya dengan menggunakan micin dan garam Inggris yang disemprotkan secara rutin. Untuk bibit jeruk lemon ini berasal dari okulasi. Dan tanaman jeruk lemon ini ditanam di dalam pot. Dan untuk buah dari tanaman jeruk lemon ini juga cukup sangat besar sekali, seperti ini. Dan sebentar lagi itu tanaman jeruk lemon ini juga sudah bisa dipanen. Untuk perawatan rutin harian, kita hanya perlu melakukan penyiraman. Bisa dilakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari. Sedangkan untuk pemupukan, kita hanya menggunakan pupuk kandang yang diberikan secara rutin, yaitu 1 bulan sekali. Jadi untuk bahan yang pertama kita butuhkan di sini adalah garam Inggris, yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi, yang sangat baik untuk menyuburkan tanaman. Kemudian di sini kita membutuhkan micin atau MSG. Di sini saya memilih merek Ajinomoto, selain mudah didapatkan juga harganya relatif murah. Micin atau MSG ini mengandung mononatrium glutamat, juga sangat baik untuk membantu menyuburkan tanaman. Kemudian di sini kita membutuhkan bawang merah, yang mana bawang merah ini dapat membantu proses pertumbuhan pada tanaman. Kemudian kita gunakan air secukupnya, dan di sini kita menggunakan semprotan untuk menyemprot bahan-bahan yang kita butuhkan nantinya. Kemudian di sini kita membutuhkan blender untuk menghaluskan bawang merah yang akan kita gunakan. Kemudian kita membutuhkan gelas untuk takaran yang kita gunakan. Oke, sekarang kita masuk ke prosesnya. Oke, jadi untuk tahap pertama kita haluskan terlebih dahulu bawang merah dengan menggunakan blender yang sudah kita sediakan. Kemudian kita tambahkan 2 gelas air. Dan untuk ukuran gelas ini sekitar 200 ml. Oke, untuk ekstrak bawang merah sudah selesai kita buat dan siap untuk digunakan. Untuk penggunaannya, di sini kita bisa menggunakan setengah gelas sedang seperti ini. Kemudian langsung saja kita kocorkan ke media tanam pada sekitar batang tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Tetapi sebelumnya kita harus memperhatikan kesuburan dari media tanam yang kita gunakan. Jadi untuk itu kita harus memberikan daun kering pada permukaan media tanam. Ini berfungsi sebagai pengganti kompos ataupun kompos alami yang langsung terfermentasi pada media tanam yang kita gunakan. Jadi di sini saya menyarankan menggunakan daun bambu kering.
Karena daun bambu kering ini lebih mudah terfermentasi sehingga bisa lebih cepat diserap oleh akar tanaman. Kemudian di sini kita memberikan pupuk kandang. Dan harus perlu diingat di sini yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Jadi untuk membedakan antara pupuk kandang dengan kotoran hewan, kita bisa melihat dari segi fisiknya. Jika pupuk kandang itu sudah gembur, berwarna hitam, dan jika dipegang seperti ini terasa dingin, tidak lengket dan juga tidak berbau. Kita taburkan langsung menimbun daun bambu kering yang sudah kita taburkan pada permukaan media tanam. Dan untuk penggunaan pupuk kandang ini harus kita lakukan secara rutin, yaitu bisa kita lakukan 1 bulan sekali. Dan cara penggunaannya langsung saja kita taburkan pada permukaan media tanam yang kita gunakan pada tanaman kita. Dan untuk pemberian daun kering itu bisa kita lakukan 2 bulan sekali. Selanjutnya kita sudah bisa menyiramkan ekstrak bawang merah yang sudah kita buat sebelumnya langsung ke media tanam yang sudah kita persiapkan ini. Fungsi dari bawang merah ini untuk merangsang pertumbuhan dari akar tanaman yang ada di sekitar rumah kita. Agar akar pada tanaman ini bisa tumbuh lebat, sehingga bisa memaksimalkan dalam proses penyerapan nutrisi yang ada pada media tanam. Untuk langkah selanjutnya di sini kita menggunakan semprotan. Dan di sini kita menggunakan garam Inggris setengah sendok makan. Seperti ini. Kemudian micin atau MSG juga kita gunakan setengah sendok makan. Langsung saja kita campurkan ke dalam semprotan yang sudah kita sediakan. Dan kita beri air 2 liter. Kita aduk agar garam Inggris dan micin yang ada dalam semprotan ini terlarut seluruhnya ke dalam air. Untuk larutan garam Inggris dan micin sudah bisa kita gunakan untuk merangsang pembungaan dan pembuahan untuk tanaman di sekitar rumah kita. Dan untuk cara penggunaannya kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Penyemprotan kita lakukan ke seluruh bagian tanaman, mulai dari pucuk tanaman, batang, sampai ke media tanam. Dan untuk penggunaan larutan garam Inggris dan micin ini bisa kita aplikasikan 5 hari sekali. Jika untuk tanaman besar seperti ini, yang penanamannya dilakukan langsung pada tanah, dan tidak mungkin kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Maka di sini kita bisa melakukan pengkocoran pada sekitar batang tanaman. Untuk dosis yang kita gunakan 2 gelas seperti ini yang kita aplikasikan selama 5 hari sekali. Oke, jadi seperti itulah cara bagaimana untuk merangsang pembungaan dan pembuahan tanaman di sekitar rumah kita dengan cara dan metode yang sangat sederhana sekali, yaitu kita bisa memanfaatkan bahan dan bumbu dapur yang ada di sekitar rumah kita untuk melakukannya.
Oke, jadi jangan tunggu apa yang bisa dilakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya, dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.